Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 290 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 20 September 2021 dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang ma marholong niroha di hepeng pangalahomuna. Hasabapon hamuma na adong. Ibana sadiri do maddok. Saddok na so tadi konok kudoho. Saddok na so pasobuok kudoho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah Anda memiliki uang yang cukup? Ada dua pemahaman tentang uang yang cukup. Pertama, uang yang kita miliki cukup untuk kita gunakan membeli apapun yang kita sukai, membeli apapun yang kita inginkan. Pertanyaannya, kapan kita merasa cukup? Kedua, memiliki keinginan yang lebih sedikit dengan mencukupkan, memenuhi kebutuhan hidup saja. Memiliki keinginan untuk hidup berkelimpahan boleh-boleh saja, tetapi memiliki kemampuan mencukupkan diri sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi apapun adalah sesuatu yang luar biasa. Memiliki sikap mencukupkan diri seperti ini hendaklah sebagai bukti percaya kepada Yesus Kristus. Sikap mencukupkan diri harus dijadikan sebagai gaya hidup orang percaya. Apa dan bagaimana itu mencukupkan diri? Mampu menjalani hidup sesuai dengan berkat masing-masing yang diterima dari Tuhan. Surat Ibrani ditulis sebagai panduan untuk dapat tetap melanjutkan hidup dalam konteks penganiayaan. Pada waktu itu jemaat Kristen memasuki era penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka diperhadapkan pada pilihan, apakah tetap percaya kepada Tuhan Yesus ataukah menyangkal sehingga mereka kehilangan kepercayaan mereka. Sedangkan kalau mereka menyangkal iman percaya mereka, maka mereka pun akan diperbolehkan melanjutkan hidup.
Dalam keadaan sulit seperti itu, Tuhan menginginkan bahwa hanya Dia yang kita butuhkan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan saja sudah cukup. Mencukupkan diri dengan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Jangan justru menyangkal Yesus demi untuk materi. Tuhan menginginkan kita untuk hidup tanpa ketamakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena itu menjauhkan diri dari Allah. Begitu hati menjauh dari Tuhan, dosa-dosa lain akan mengikut. Mencintai uang menyebabkan dosa seperti mencuri, serakah, sombong, mementingkan diri sendiri, berjudi, terlalu banyak bekerja, mengabaikan keluarga, tidak bergantung pada Tuhan, mengabaikan pelayanan Tuhan, tidak memberikan persembahan, dan akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Uang tentulah tidak jahat. Uang netral. Kita semua membutuhkan uang untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun ketika kita kehilangan fokus dengan mengutamakan menghasilkan lebih banyak uang dan mencintai uang secara berlebihan, hidup seperti itu akan membuat keputusan hanya berdasarkan keuntungan finansial dan bukan atas kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Demikian kata penulis surat Ibrani. Ia tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dalam hal apapun, termasuk dalam hal finansial. Renungan harian ini menantang kita untuk membuat perubahan dalam cara hidup kita, menantang kita untuk meninggalkan ketamakan, menantang kita untuk mampu merasa puas, menantang kita untuk percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami jemaat-Mu. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dalam segala hal. Mampukanlah kami untuk tidak pernah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah diri kami dengan kasih sayang-Mu tentang apa yang kami perlukan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 290 ayat 1. Engkau susah dan gelisah.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.